Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurul Astriani. Dalam video ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja ya, pada soal yang pertama itu mengenai pandangan Islam tentang modernitas dan bagaimana dampaknya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam. Nah, jawaban saya yang pertama, Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin ya, merespon baik segala perubahan yang bersifat positif. Nah, karena masalah modernisasi ini sangat kompleks, maka tantangan selanjutnya adalah memfilter segala sesuatu yang diterima dan kita harus tetap menjaga kemurnian akidah dan keimanan kita sebagai umat yang beragama. Maka dari itu, respon umat Islam pun berbeda hingga membentuk beberapa kelompok. Misalnya ada reformis atau modernis, yaitu kelompok muslim yang taat dan berpengetahuan, juga mempunyai misi tertentu. Kemudian ada juga fundamentalis gitu ya, di mana kelompok ini ingin mempertahankan ajaran Islam secara murni dan harus menolak ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam walaupun itu bersifat positif. Nah, dampaknya mungkin dengan adanya modernisasi ini pendidikan Islam pun terpengaruh ya dengan modernisasi yang ada gitu. Tapi pendidikan Islam juga harus memanfaatkannya dengan baik, seolah modernisasi ini menjadi sarana dan prasarana dalam proses pendidikan. Contohnya seperti teknologi. Nah, teknologi ini dapat kita manfaatkan untuk membantu proses pendidikan. Tetapi kita juga jangan melupakan tujuan pendidikan Islam yang institusional dan instruksional. Nah, kemudian selanjutnya soal yang kedua mengenai mengapa guru pendidikan Islam harus memahami filsafat pendidikan Islam. Berikan contoh penerapan bagi guru PAI dalam pelaksanaan tugasnya. Tentu karena filsafat pendidikan Islam ini sebagai pedoman dan juga dapat memberikan arahan kepada perbuatan guru dalam mendidik dan mengajar siswa. Dengan filsafat pendidikan ini, guru itu dapat mengetahui hakikat manusia, khususnya mungkin anak atau siswa gitu, sehingga guru itu tahu bagaimana cara memperlakukan siswa dengan baik. Kemudian dengan filsafat pendidikan Islam ini, guru juga dapat mengetahui apa yang harus diberikan kepada siswa, kemudian bagaimana cara memperoleh pengetahuannya, dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut kepada siswa. Misal dalam pelaksanaannya, dalam menyusun kurikulum misalkan, guru itu harus jelas untuk merumuskan tujuan kurikulum tersebut, dan untuk itu harus merujuk pada filsafat pendidikannya. Maka guru pun nanti gaya mengajarnya pun akan dipengaruhi oleh filsafat yang dianutnya. Kemudian dengan filsafat pendidikan Islam ini, guru juga nanti harus tahu bagaimana cara memandang siswa sebagai pengajar gitu ya, dengan sorotan mata yang lembut, dengan penuh kasih sayang. Kemudian soal yang selanjutnya mengenai dasar-dasar pembuatan kurikulum. Nah, dasar-dasar penyusunan kurikulum ini menurut Herman Hahom ada 3 macam. Itu ada dasar psikologis, kemudian yang kedua ada dasar sosiologis, ada dasar filosofis. Nah, dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam itu ada dasar agama, kemudian ada dasar falsafah, dasar psikologi, dasar sosial, dan dasar organisatoris. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan itu membentuk insan yang paripurna, baik di dunia maupun di akhirat, di mana tujuan akhir yang ingin dicapai menurut Al-Ghazali ini melalui kegiatan pendidikan itu ada 2.
Yang pertama itu tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada taqarrub ilallah atau pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua itu kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu ia bercita-cita untuk mengajarkan manusia agar mereka sampai pada sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang dimaksud dalam pendidikan. Nah, kemudian soal yang kelima itu perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dengan Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu lebih condong pada tasawuf, sedangkan Ibnu Khaldun itu lebih kepada sosiologis, antropologis gitu, yang mementingkan mungkin lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi pendidikan peserta didik. Kemudian dari sisi tujuan perbedaannya itu Al-Ghazali fokus pada tujuan akhirat, taqarrub ilallah, sedangkan Ibnu Khaldun itu selain aspek akhirat juga menyoroti keduniaannya agar dunia dan akhirat itu seimbang. Nah, kemudian soal yang keenam itu ya yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, yang ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pendidikan yaitu pembentukan kepribadian siswa dan mengubah pola berpikir yang statis menuju pemikiran yang dinamis. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menekankan pada penanaman akhlak dan moral dengan menggunakan dasar yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik. Nah, menurut dikutip dari Abu Dinata, ada 5 akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama itu peserta didik harus membersihkan hatinya dari penyakit jiwa sebelum menuntut ilmu. Kemudian peserta didik juga harus memiliki tujuan untuk menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwanya dengan sifat keutamaan seperti taqarrub ilallah, kemudian tidak mencari kemegahan dan kedudukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga, seorang peserta didik itu harus sabar dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya seorang peserta didik juga wajib menghormati seorang guru atau menghormati gurunya, pengajarnya itu dengan menggunakan berbagai cara. Nah, kemudian yang terakhir, peserta didik itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.